The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang yang baru mampir di channel saya. Kali ini saya bakal buat video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir padu yang gak kalah kece dan menarik, yaitu Bapak Muhammad Aldian Rifki Fauzi dan Ibu Trika Agnestasia Borutarigan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lola Lestari. Di sini saya bersama partner saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Zainab. Kami akan membahas mengenai rencana zonasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sedikit cuplikan mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, langsung kita mulai ya. Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, Nusa Tenggara Timur disingkat NTT yang memiliki luas sekitar 200.000 km persegi di luar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Provinsi ini ibu kotanya berada di Kupang dengan hamparan lautan yang luasnya 4 kali luas daratan ini menjadikan Laut NTT kaya akan potensi sumber daya laut. Pada peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dengan adanya sumber daya laut yang dimiliki oleh Provinsi NTT, maka terdapat pula rencana zonasi yang dilakukan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya dari masing-masing satuan, disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan. Nah, terkait poin pertama, bahwa rencana strategis ini berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada ayat 2 berbunyi, rencana zonasi mengindikasikan alokasi penggunaan sumber daya pesisir dan laut berdasarkan daya dukungnya. Ayat 2 ini menjelaskan tentang penggunaan sistem zonasi ini untuk membatasi penggunaan sumber daya pesisir dan laut sesuai dengan daya dukungnya. Jadi, ada batasan untuk menggunakan wilayah pesisir dan laut. Untuk poin ketiga ini dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan apa aja nih yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, dan apakah sudah memperhatikan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Ayat 4 menjelaskan tentang dari zona-zona yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada namanya zona konservasi. Zona konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasmanuva, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya adalah kawasan konservasi laut atau daerah perlindungan laut. Dan contoh lainnya adalah taman wisata laut dan lokasi-lokasi yang dianggap bersejarah. Kedua, zona pemanfaatan umum. Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan. Nah, pengertian zona pemanfaatan umum ini sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan. Ketiga, zona tertentu. Yang dimaksud dengan zona tertentu adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, contohnya zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, ada namanya zona alur. Yang dimaksud alur di sini adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran. Contohnya, alur laut kepulauan Indonesia, jalur pipa atau kabel di bawah laut, dan jalur imigrasi biota laut. Terkait poin 5 di sini bahwa kegiatan yang dimaksud itu kegiatan yang sesuai rencana dan tidak bertentangan dengan rencana. Dan kegiatan yang memerlukan izin itu seperti kegiatan yang dilarang kecuali setelah memenuhi syarat dan teknis administrasi perizinan wilayah pesisir. Ayat 6 berbunyi, zona-zona sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana zona rinci. Nah, maksudnya di sini adalah zona-zona yang pada ayat 4 tadi kan sudah kita bahas dan terdiri dari beberapa zona. Yang pertama itu zona konservasi, yang kedua itu zona pemanfaatan umum, yang ketiga zona tertentu, dan yang terakhir zona alur, yang dimana zona-zona ini akan dibahas secara rinci ke dalam rencana zona rinci.
Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu poin ketujuh, artinya masa berlaku rencana provinsi ini dapat disesuaikan dengan rencana tata ruang terinci atau detail, dan evaluasinya itu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Oke, selanjutnya kita akan berbicara nih mengenai program-program apa aja sih yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama yaitu terkait rencana pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum. Di sini teman-teman bisa lihat pada poin pertama yaitu zona perikanan budidaya. Seperti adanya penyusunan panduan praktik perikanan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya laut ekonomis penting. Nah, ada juga penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya berbasis minopolitan yang diartikan sebagai kota bisnis berbasis perikanan. Lalu peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, kemudian ada juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan. Dan kemudian adanya pengendalian atau pencegahan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya. Poin 2 tentang zona perikanan tangkap. Indikasi program yang dilakukan antara lain yang pertama, pemberian bantuan. Dalam hal ini, pemberian bantuan itu dalam bentuk jumlah dan kapasitas kapal, mesin kapal, badan, alat tangkap sesuai dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Selanjutnya, ada peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan. Dalam hal ini, nelayan dituntut untuk meningkatkan keterampilan menangkap ikan, memfungsikan mesin kapal, memperbaiki alat penangkap ikan dan kapal serta mesinnya, dan menjaga keselamatan serta aktivitas penangkapan. Juga ada peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap. Dan juga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyuluh perikanan dan pendamping perikanan. Selanjutnya ada pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini pelibatan masyarakat itu terhadap berbagai karakteristik mamalia laut dan biota besar lainnya di Nusa Tenggara Timur. Lalu, poin ketiga yaitu zona pelabuhan. Di sini juga memiliki beberapa program utama yang meliputi peningkatan seluruh aspek seperti peningkatan pelayanan ke pelabuhan, peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran. Sehingga hal ini dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional di pelabuhan tersebut. Pada bagian zona pariwisata ini adanya promosi dan peningkatan. Nah, promosi dan peningkatan daya tarik serta destinasi wisata, dan juga peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, peningkatan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik destinasi pariwisata, serta peningkatan manajemen kepariwisataan. Pelibatan masyarakat yang dimaksud adalah pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata. Di sini pelatihan yang digunakan masyarakat lokal dalam pembuatan souvenir contohnya. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, di sini pengendalian itu digunakan untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang berada di wilayah pesisir. Selanjutnya yaitu poin kelima mengenai zona pertambangan. Terkait zona pertambangan ini adanya sebuah tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem dan terganggunya biota laut akibat aktivitas pertambangan. Jadi, 3 program utama itu membahas tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta kawasan konservasi di perairan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, yang terakhir nih yaitu rencana pemanfaatan kawasan alur laut yang meliputi beberapa program utama juga seperti adanya penetapan sistem alur pelayaran, penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Lalu, adanya peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran. Kemudian peningkatan pemeliharaan rutin dan atau berkala alur pelayaran. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal. Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka akan memberikan arah dan pengetahuan kepada masyarakat untuk meminimalisir persoalan yang dihadapi. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya terkhusus kepada ibu bapak dosen dan teman-teman semua apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya Lestari sebelumnya mengucapkan terima kasih. See you. Jalan-jalan ke Gunung Bintang, tidak lupa